Kasus kematian Vina dan Egi 8 tahun silam menyisakan banyak tanda tanya. Pengakuan salah satu yang salah tangkap, pengakuan salah satu pelaku yang diduga salah tangkap hingga paksaan untuk mengaku juga keluar dari terpidana kasus ini. Lalu apa implikasi hukum dari pengakuan ini dan bagaimana pengusutan dugaan pelanggaran HAM di dalamnya? Kami akan bahas bersama sejumlah narasumber, ada pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hibnu Nugroho, dan Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah. Selamat pagi Prof. Hibnu, Bu Anis. Selamat pagi Mas Radi, Bu Anis. Iya, saya ke Bu Anis dulu. Bu Anis, dari Komnas HAM sendiri berarti sudah ada laporan ya sebelumnya bahwa memang ada dugaan salah tangkap, bahkan juga yang salah tangkap ini mengalami penyiksaan oleh kepolisian pada saat diminta mengaku untuk menjadi tersangka atau terduga pelaku pembunuhan. Begitu Bu Anis, sejauh ini bagaimana informasinya? Mohon maaf, tadi saya sempat terputus. Gimana Mas? Oh ya, baik. Saya tanyakan, ini kemarin salah satu terpidana yang diduga salah tangkap begitu, ini mengaku bahkan sempat disiksa oleh polisi begitu untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan menurut pengakuan dirinya begitu. Apakah ini juga sudah diketahui Komnas HAM sebelumnya jauh-jauh hari? Iya betul, karena sebenarnya memang kasus ini kan kasus lama ya, kasus 8 tahun yang lalu yang kemudian muncul atau viral kembali. Nah, seperti yang disampaikan Pak Uli tadi, bahwa sebenarnya kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Komnas HAM pada tahun 2016 silam atau September, jadi pasca peristiwa itu. Jadi kuasa hukum dari 4 terduga pelaku gitu ya, Hadi Saputra, kemudian Supriyanto, Eko Ramdhani, dan Saka Tatal, waktu itu memang melaporkan ke Komnas HAM terkait dengan beberapa hal. Jadi pertama adalah penghalangan bertemu dengan keluarga dan kuasa hukum. Lalu yang kedua, pemaksaan pengakuan sebagai pelaku dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dan ada dugaan penyiksaan. Termasuk bentuk-bentuk penyiksaannya seperti apa, itu disampaikan dalam pengaduan yang disampaikan kepada kami. Nah, pada saat itu kemudian kami menindaklanjuti pada tahun 2017, di awal 2017, tepatnya Januari 2017, dengan melakukan klarifikasi melalui Irwasda Polda Jawa Barat ya, terkait dengan peristiwa. Kami meminta beberapa informasi melalui pemeriksaan kepada para penyidik, terutama terkait dengan dugaan penyiksaan. Kenapa kami lakukan? Karena Indonesia kan sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan pada tahun 98, dan itu sudah menjadi hukum nasional. Dan kasus-kasus penyiksaan oleh aparat selama ini kan banyak terjadi berdasarkan pantauan Komnas HAM itu dalam proses penyelidikan dan penyidikan atau dalam tahanan gitu. Sehingga itu secara spesifik kami minta informasi, termasuk juga bagaimana pada saat itu terkait dengan penghalang-halangan kunjungan keluarga. Sehingga kami mendorong adanya proses disiplin gitu ya, dan tindak pidana bagi pelaku penyiksaan berdasarkan konvensi KAT gitu, Konvensi Anti Penyiksaan, termasuk juga bagaimana memastikan hak-hak tersangka sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan tentu saja berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang standar penanganan anak dalam hukum, karena saat itu kan posisi mereka anak ya, sehingga tunduk pada SPPA gitu, Sistem Peradilan Pidana Anak gitu. Pada saat itu yang dilakukan Komnas HAM. Baik. Nah, ini belakangan juga Bu Anis, kuasa hukum terpidana kasus Vina ini sempat mengadu soal intimidasi dalam penyelidikan dan pembatasan kontak dengan kuasa hukum. Bagaimana lengkapnya pengaduan mereka sejauh ini yang masuk ke Komnas HAM? Iya, jadi berdasar pengaduan yang tahun 2016, lalu sudah pernah kami tindak lanjuti pada tahun 2017, maka kemudian beberapa waktu yang lalu pasca kasus ini banyak menjadi perbincangan publik, Komnas HAM kembali melakukan pemeriksaan pemanggilan kepada para saksi. Kami tidak bisa menyampaikan siapa saja yang sudah kami periksa gitu ya, tetapi dalam waktu dekat kami juga akan melanjutkan kembali pemeriksaan untuk meminta informasi atau keterangan terkait dengan perkara ini kepada para pihak terkait. Oke, baik. Saya ke Prof. Hibnu. Prof. Hibnu, pertanyaan yang sama tadi yang saya tanyakan ke Bu Anis di awal. Ada pengakuan terpidana ini soal disiksa polisi agar mengaku sebagai pelaku, dan juga bahkan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang diduga tidak dilakukannya begitu. Apakah ini bisa menggugurkan proses penyelidikan kalau memang seperti ini keadaannya, Prof. Hibnu?
Ya, begini Mas Hadi, di Ya. dalam suatu konsep investigasi itu ada dua paradigma. Hmm. Kalau kita melihat pada Undang-Undang HR, ada yang disebut konsep asas inquisitur. Inquisitur itu harus ditinggalkan. Inquisitur itu adalah suatu asas yang menetapkan bahwa pemeriksaan seseorang tersangka atau terdakwa itu sebagai objek. Ya. Sebagai objek. Makanya kalau kita lihat dulu HR ya sebelum lahir PUAP itu pelanggaran HAM tinggi sekali. Kalau nggak ngaku hajar, kalau nggak ngaku Ya. siksa dan sebagainya. Nah itu sudah ditinggalkan. Sekarang berkembang namanya asas akusatur yang meletakkan bahwa seseorang itu sebagai subjek yang sama. Sehingga kalau tidak ngaku nggak boleh dihajar. Kalau memang belum ada penasihat hukumnya ditunggu. Dan itu yang dikembangkan. Sehingga konsep pemikiran-pemikiran itu tidak boleh dilakukan terhadap inquisitur tadi. Ya. Pertanyaannya sekarang, mampukah ini bisa membuka? Lah bicara hukum kan bicara bukti, Mas. Jadi kalau sampai masih ada penyidik melakukan konsep-konsep inquisitur yang melakukan pemaksaan, itu akan menjadikan fatal. Tapi juga harus hati-hati. Kasus-kasus kejahatan tertentu, Bu Anies, misalkan curas itu memang ya ada sedikit rempet-rempet ke inquisitur karena memang dia kuat sekali. Inilah model integrasi yang betul-betul harus dirubah, bagaimana meletakkan sebagai subjek sehingga keterangan itu bernilai di dalam suatu pembuktian. Begitu. Ya. Ini juga semata-mata juga kinerja polisi yang harus dioptimalkan untuk mencari alat bukti lain, begitu kira-kira Prof ya, karena kalau sekedar hanya menyiksa untuk mengakui perbuatan pelaku, ini juga ujung-ujungnya akan melanggar hak asasi manusia, begitu kira-kira ya Prof? Iya, apalagi kalau kita bicara bukti itu alat bukti keterangan saksi sama keterangan terdakwa itu nggak bernilai, Mas. Kita lihat ada asas non-incrimination, bahwa suatu keterangan tersangka, keterangan terdakwa itu tidak bernilai bukti. Kita bisa lihat pasal 66 KUHP. Dengan demikian kalau sampai polisi memaksa, kemudian mengaku, ya tidak ada hasilnya. Karena bicara hukum adalah bicara bukti, kan begitu. Bukti-bukti itulah yang akan menandakan bahwa akhirnya dia terjebak bahwa akhirnya nggak bisa apa-apa. Artinya apa? Pengakuan disampaikan itu salah semua. Ini yang saya kira sebagai bentuk evaluasi ke depan. Lalu Prof begini, kasus Vina ini jadi kompleks karena viral saat ini kan. Kini tidak hanya pengejaran DPO, tapi juga terpidana dan keluarga mulai buka suara jadi korban salah tangkap. Termasuk yang terakhir yang ditangkap bernama Peggy, yang keluarganya mengaku ini salah tangkap karena anak saya tidak pernah berhubungan dengan Vina, tidak kenal, bahkan sempat bekerja di Bandung. Bagaimana Anda melihat ini? Ya kan gini Mas, kita harus melihat bahwa pemikiran penegak hukum dan pemikiran penasihat hukum, kan gitu. Kalau penasihat hukum berpikir pada objektif yang subjektif, makanya apapun yang terjadi adalah melindungi, membenarkan apa yang dilakukan oleh tersangka. Demikian juga sebaliknya polisi berpikir pada subjektif ada korban, tapi berpikir objektif pada suatu perkaranya. Artinya nanti kalau seandainya itu tidak bernilai, saya kira polisi juga tidak akan meneruskan gitu. Tapi ingat, dalam konsep penentuan yang kemudian tersangka si Peggy, kita teorinya kan gitu. Tersangka itu apa sih? Seseorang yang karena perbuatannya patut diduga. Lah konsep patut diduga ini saya kira penyidik Polda sudah ada bukti-bukti. Kan bukti tidak sekarang Mas, bukti itu ada 8 tahun yang lalu. Yang saya kira BAP-nya masih cukup untuk mendapatkan sebetulnya siapa saja. Itu. Seandainya misalkan penasihat hukum kekeh ini tidak, ya coba di pra-peradilan kan bahwa penetapan tersangka sekarang tidak mempunyai alat bukti yang sah. Selesai kan gitu. Ya, ini kalau menurut Anda kasus ini, saya bertanya sederhana saja nih Pak Fidu. Kasus ini, taruhlah ini kasus kita flashback ya, kita bersama-sama flashback ke 8 tahun yang lalu gitu. Kasus ini simpel nggak sih sebenarnya untuk dipecahkan? Simpel Mas, simpel sekali. Sing jadi bottleneck itu kan dari 11 menjadi 3. Betul. 3 ini siapa? Kan gitu loh. Kenapa sampai sekarang tanda petik belum selesai kan gitu. Kalau yang 8 selesai sudah itu karena sudah inkrah. Tinggal upaya-upaya hukum yang lain. Tapi yang 3 ini, pertanyaannya 3 ini kan akhirnya buktinya kan melebar kemana-mana. Betul. Ya dalam seperti saya kira Polda tidak boleh terjebak dalam seperti itu. Karena Polda melakukan penyidikan berdasarkan bukti yang akurat. Ketika 8 tahun yang lalu kemudian berkembang yang sekarang ini. Ini yang saya kira karena bantahan-bantahan dalam pengungkapan perkara itu banyak sekali, baik dari masyarakat, NGO, keluarga dan sebagainya. Sebagai penegak hukum harus kekeh pada bukti yang permulaan yang cukup atas Peggy yang bersangkutan. Baik,
Saya ke Bu Anies lagi. Komnas HAM sempat menanyakan ya Bu Anies kepada Polda Jawa Barat, namun tidak direspons. Kabarnya begitu. Setelah itu juga saat ini ada pengakuan dari orang tua siapa yang ditangkap, Peggy begitu, bahwa dirinya bukan pelaku begitu. Ini juga ada unsur, jika memang benar Peggy ini bukan pelaku, akan ada juga bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia. Anda bagaimana melihat ini dan upaya apa yang akan dilakukan jika Polda Jabar sampai saat ini tidak merespons, Bu Anies? Iya, kalau soal teknik ranah hukum, saya kira Prof. Ibnu yang akan banyak bicara. Kalau Oke. Komnas HAM tentu akan melihat pada aspek-aspek bagaimana kepastian pemenuhan hak kepada para pihak itu dipenuhi gitu ya dalam proses ini. Nah, terkait dengan apa yang kami mintakan kepada Polda Jawa Barat pada tanggal 20 Mei kemarin, Komnas HAM juga sudah kembali sebenarnya mengirimkan surat permintaan keterangan kepada Polda Jawa Barat terkait dengan penanganan perkara ini gitu ya. Seberapa jauh selama 8 tahun ini perkembangannya seperti apa, termasuk 11 menjadi 3, lalu perkembangan yang ke 3 orang DPO itu seperti apa, lalu yang informasi kedua yang kami ingin mintakan adalah bagaimana pemenuhan hak kepada hak korban dan juga keluarga gitu ya. Karena ketika kasus ini viral, tentu ini menjadi pukulan kembali bagi para keluarga yang selama 8 tahun itu saya kira meskipun sudah ada proses hukum yang dilakukan, tetapi kan keadilan itu belum mereka terima gitu. Sehingga bagaimana ini kemudian dikoordinasikan dengan para pihak terkait untuk memastikan bahwa korban dan anggota keluarganya tidak semakin mengalami penderitaan psikologis gitu ya akibat viralnya kasus ini. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan profesionalitas dan kehati-hatian aparat penegak hukum, terutama selalu yang kami tekankan adalah kepolisian sudah memiliki peraturan polisi nomor 8 tahun 2009 terkait dengan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan gitu ya, sehingga mestinya relevan dengan bagaimana prinsip-prinsip yang diatur dengan di dalam konvensi anti penyiksaan untuk tidak kemudian dilakukan seperti yang tadi juga sudah di-highlight oleh Prof. Ibnu gitu ya dalam meminta keterangan tidak boleh menggunakan penyiksaan gitu ya kepada para terduga ya. Ya, Bu Anies, ini saya ingin meluruskan juga dan sekaligus mengkonfirmasi kepada Anda sebagai Komnas HAM begitu. Ini supaya juga tidak jadi bola liar informasinya bahwa ada 4 terpidana yang salah satunya juga mohon maaf menyandang tunagrahita begitu. Ini juga melaporkan ke Komnas HAM apa betul dan melaporkan bahwa dirinya juga diperlakukan kasar oleh polisi untuk mengakui apakah betul ada salah satu terpidana yang menyandang tunagrahita? Iya, beberapa laporan terakhir kami tidak bisa menyampaikan secara spesifik karena memang dalam proses pemeriksaan di Komnas HAM. Tetapi nanti jika ada perkembangan pasca kami melakukan pemeriksaan, kami akan sampaikan, terutama juga akan kami koordinasikan dengan Polda Jawa Barat dan masyarakat secara umum. Oke, baik. Balik lagi ke Prof. Ibnu nih. Prof. Ibnu, saat ini kan ya kasus ini akhirnya seperti yang tadi saya utarakan, Peggy ini ditangkap begitu cepat begitu setelah viral kembali setelah 8 tahun. Itu menurut Anda fenomena apa ini? Karena saat ini viral, polisi cepat menangkap. Padahal 8 tahun lamanya ada rentang waktu yang cukup panjang. 3 DPO ini tidak satu pun tertangkap. Begini Mas, makanya kita sayangkan pada waktu Polresta Cirebon 2016 yang lalu menyatakan, yang saya lihat tuh ya dari 11 laporan kok bukan laporan, tersangkanya 11 hanya 8. Berarti artinya sebetulnya Polresta Cirebon itu data-data tentang subjek dugaan pelaku sebagai tersangka itu sudah cukup. Sudah ada semua kan itu Mas. Sehingga nggak butuh lama-lama, itu sudah ada semua. Sekarang tinggal bagaimana kemauannya atau kita tanda petik ada intervensi tertentu sehingga 3 tersangka itu menjadikan bilang dalam suatu pemberkasan untuk pelimpahan kepada di pengadilan kan gitu Mas. Nah oleh karena itu saya kira mudah, makanya termasuk 2 itu saya kira juga nggak begitu lama selesai lah itu. Kita tahu lah Polri itu sudah luar biasa
SDM-nya, kemampuannya, kecanggihannya. Jadi nggak butuh lama-lama. Inilah yang saya kira kita dukung semua, Mbak. Nggak butuh lama, cukup itu. Karena data sudah ada. Data sudah ada. Cuman perubahan sekarang memang perlu hati-hati. Karena situasi sudah berubah. Masyarakat juga semakin kencang. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan itu Polri harus kekeh pada suatu bukti yang ditemukan di dalam suatu tersangka yang bersangkutan. Ya, saya juga meyakini Polri ini sebenarnya udah canggih lah ya, bahasa sekarang itu kita bilang canggih karena kasus sepelik Sambo saja pada saat itu ditutup-tutupi bisa akhir terungkap dengan seterang-terangnya gitu kira. Ini kan juga kasus besar yang ternyata melibatkan petinggi Polri bahkan begitu di dalamnya bisa terungkap dengan seterang-terangnya. Apalagi yang seperti ini seharusnya tidak ya seperti yang Prof Ibnu tadi bilang, ini simpel gitu kasusnya ya Prof ya. Iya. Ya, nah ini ada satu lagi Prof yang ingin saya tanyakan. Apakah yang memberatkan Peggy saat ini sebagai terduga pelaku ya, boleh dikatakan terduga pelaku yang DPO yang ditetapkan sebagai tersangka juga oleh kepolisian yang tidak mengaku bukan pelaku begitu. Ini apakah yang memberatkan Peggy juga karena keluarga korban juga tidak menyangkal bahwa penangkapan Peggy ini salah tangkap begitu dan juga termasuk kuasa hukum korban. Ya, kita melihat dalam suatu proses peradilan, Mas. Pihak-pihak yang untuk kepentingan seorang tersangka pasti dalam melakukan suatu pembelaan. Oke. Saya katakan tadi, itu pasti, semuanya lah, semua dalam kasus apapun, apakah itu teroris, apakah itu korupsi, apalagi kasus yang berkaitan dengan pembunuhan. Itu menyangkal semua. Oleh karena itu, Polda Jawa Barat harus pada suatu prinsip hukum. Siapa yang menuduh harus membuktikan. Kan begitulah. Oleh karena itu bukti-bukti ini harus dikuatkan, sehingga jangan sampai kalau ada indikasi salah tangkap, wah itu reputasi Polda Jabar hancur itu kalau sampai salah tangkap. Karena apa? Sudah diketahuan sejak awal, sudah 8 tahun yang lalu, kan gitu kan. Kok menangkapnya sampai salah tangkap? Itu reputasi Polda Jabar sangat dipertaruhkan kalau sampai betul salah tangkap. Oleh karena itu kita support, Mas. Mudah-mudahan bukti yang disampaikan itu bukti yang bernilai di dalam suatu pembuktian dalam kasus 8 tahun yang lalu. Oke. Nah, ini kan sekarang kasusnya bahkan sudah vonis begitu ya. Kasus ini beberapa sudah dihukum begitu. Nah, jika dilakukan penyelidikan ulang, bisa dijelaskan kepada kami juga, Prof, sebagai orang yang awam lah, masyarakat awam untuk mengetahui secara hukum apakah bisa mengubah vonis mereka jika penyelidikan ulang kasus ini dilakukan. Ya, ini Mas, itu kan ada 11, 8 sudah divonis, 8 sudah selesai. Ya. Artinya tinggal menunggu upaya hukum, apakah itu gerasi ataukah PK, kan itu. Nggak mungkin disidik lagi kan 8 itu, karena dalam ilmu hukum disebut asas terpidana juga akan PK, Prof, katanya. Iya, PK itu suatu proses hukum. Nah, karena kalau disidik ulang nebis ini kan itu. Seseorang tidak dapat dituntut untuk 2 kali dalam perkara yang sama. Kalau yang 3, yang 3 itu memang dari awal. Kan yang 3 ini seseorang yang belum mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga penyelidikannya awal berdasarkan bukti-bukti tahun 2016 yang lalu. Makanya sekarang penentuan tersangka, kemudian penyidikan sampai pada pelimpahan seperti proses hukum yang lain. 3 orang tadi. Sehingga yang 8 sudah selesai, tinggal 3 bagaimana penyidik Polda memperkuat bahwa ketiga orang tersebut atau yang satu tertangkap itu betul-betul dia yang melakukan suatu kejahatan yang besar. Ya, tapi ini saya memodifikasi pertanyaan saya lagi nih, Prof. Sebenarnya tadi saya sudah sempat singgung bahwa kasus ini viral dan mudah ditangkap. 8 tahun kan rentang yang tidak sebentar ya, Prof ya. Nah, tiba-tiba sekarang viral terus ditangkap. Penjelasan logisnya seperti apa sih sebenarnya yang bisa dipaparkan kepada publik begitu? Karena publik bertanya-tanya, ini 8 tahun itu bukan rentang waktu yang sebentar gitu. Ya, ini domain Polda Jawa Barat nih. Pertanyaan kalau Anda menganalisisnya dari kacamata hukum, apakah ini juga? Ya, kacamata hukum memang dalam suatu penentuan tersangka, Mas. Banyak kasus, Mas. Kita lihat itu pernah terjadi sebelumnya, Prof. Ya, kalau Mas Randy lihat kasus-kasus di persidangan, kenapa ini tidak, kenapa A tidak, kenapa B tidak, kan gitu kan. Apalagi kalau kasus penyertaan, itu kan penyertaan. Jelas, kok hanya 3, kok hanya 2, kok saya sebagai tersangka kan. Pertanyaan timbul seperti itulah. Nah, itulah saya kira nanti Polda Jabar yang bisa menjelaskan dalam kasus itu. Baik. Bu Anies, langkah akhir dari Komnas HAM kalau memang saat ini ada tuntutan untuk bisa mengungkap bahwa ada pelanggaran HAM pada saat penyelidikan atau penyidikan kasus Vina ini, upaya terakhirnya apa yang akan dilakukan, Bu Anies, kira-kira?
Ya, seperti yang saya sampaikan, Komnas HAM kan saat ini sedang melakukan pemantauan atas proses hukum kasus ini gitu ya. Mhm. Bahwa kami sudah memanggil para saksi, beberapa orang dan akan kami lanjutkan dalam waktu dekat. Ya. Dan dalam proses itu juga kami selalu mengkoordinasikan itu dengan Polda Jawa Barat, meskipun kami juga sebenarnya sedang menunggu gitu ya Mhm. klarifikasi yang akan diberikan oleh Polda Jawa Barat terkait dengan proses hukum dalam waktu rentang 8 tahun itu. Tetapi yang selalu ingin kami tegaskan adalah seluruh proses yang dilakukan oleh kepolisian itu menggunakan prinsip profesionalitas, kehati-hatian, dan bagaimana hak asasi manusia menjadi salah satu prinsip yang dipegang gitu ya. Karena berdasarkan pengaduan sebelumnya, beberapa pelaku itu melaporkan kepada kami adanya dugaan penyiksaan, sehingga ini kita berharap itu tidak terjadi keberulangan gitu ya dalam proses yang sekarang sedang berlangsung gitu. Baik, ini sama-sama paralel begitu ya, Bu Anis ya, dari Komnas HAM juga terus menindaklanjuti, terus mengikuti prosesnya, dan di sisi lain juga kita berharap bersama pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jabar yang mengusut kasus ini bisa juga berjalan beriringan begitu ya, supaya memang kebenaran dalam kasus Vina ini benar-benar terungkap. Baik, terima kasih sekali lagi pakar hukum dari Universitas Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho, lalu juga Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah telah berbagi perspektif dan informasinya di Sapa Indonesia pagi hari ini. Sehat selalu Prof. Hipnu dan Bu Anis. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.